untuk rupiah saya rasa cukup ya. Lagi pula kita lihat rupiah kan dalam seminggu terakhir ini sudah mengalami koreksi. Jadi saya rasa market sudah mengantisipasi. Dan kalau kita perhatikan juga CADF ini kan dalam 3 bulan terakhir ini kan mengalami penguatan. Artinya di second Q ini CADF kita meningkat setelah sebelumnya di first Q itu terkoreksi lumayan. Dan saya rasa ini lumayan bagus ya buat rupiah ke depannya. Jadi saya rasa dengan kenaikan ini cukup membantu buat rupiah nantinya. Baik, ini kalau kita lihat pergerakan rupiah hingga saat ini terlihat menguat 1,33% kurang lebih di level 14.300 rupiah kurang lebih. Nah, ini kalau rupiah terjaga, apakah investor asing bisa dikatakan nanti akan lebih pede untuk berinvestasi di dalam negeri? Ya seharusnya sih seperti itu ya. Namun kalau kita perhatikan penguatan rupiah saat ini kan hanya sementara, maksudnya gini, ini rupiah ini kan sudah mengalami pelemahan dari 15 Juni saya lihat nih mengalami pelemahan sempat ke 14.530-an. Jadi untuk saat ini penguatan saya rasa ini kan technical rebound saja untuk rupiah. Saya khawatir kalau ke depannya trennya masih akan melemah ya untuk rupiah. Namun kalau seandainya rupiah masih berlanjut, artinya penguatan ini masih akan berlanjut, itu bahkan bagus buat rupiah dan juga buat juga investasi di tempat kita di Indonesia ini. Dan asing yang pasti akan masuk lagi. Karena kan kita lihat nih saat ini asing masih keluar ya baik dari bond ataupun dari bursa kita ini. Baik, yang perlu diperhatikan oleh para investor sebenarnya untuk rupiah akan berada pada rentang berapa saja, Pak Rofandi? Kalau untuk saat ini rupiah memang rentangnya lumayan lebar ya, artinya dari 14.550 sampai saat ini 14.340 itu masih di area resisten. Saat ini sudah 14.340. Jadi artinya area resistennya lumayan, jika tembus dia ada potensi dia akan mencoba tes ke 14.100 sampai 14.000. Namun saya rasa dia akan lebih banyak berstay di sini 14.300-an untuk minggu-minggu ini ya untuk rupiah. Khawatirnya nanti kembali lagi menguat, maksudnya melemah ke 14.650-an. Baik, kalau kita lihat pada jangka yang sedikit lebih panjang di kuartal ketiga ini, apakah ada kemungkinan untuk rupiah bisa kembali di bawah level 14.000, Pak Rofandi? Untuk kembali ke level 14.000 ada saja ada kemungkinan itu bisa. Namun banyak hal yang harus dipenuhi dulu gitu, baik dari CADF tadi yang kita bahas ataupun juga nanti dari investasi. Kedua juga kita kan sekarang ini sedang pandemik virus corona dan ini asing itu sangat memperhatikan atas penanganan kita seperti apa untuk CADF untuk corona ini, sehingga ini juga mempengaruhi juga dan jika nanti seandainya dilihat bahwa kita tidak dapat mengatasi, itu akan berpotensi lagi ke bawah. Karena kan by technical saat ini rupiah kita memang sedang melemah, artinya sedang trennya untuk kembali lagi ke atas 14.500. Jadi untuk turun ke bawah untuk kembali menguat itu agak banyak syarat yang harus dipenuhi dulu untuk di rupiah kita. Baik.